Dua wakil ASEAN mengalami nasib tragis serupa pada matchday pertama Piala Asia U20 2025. Pertama ialah Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia melawan Iran pada matchday pertama Grup C di Shenzhen Youth Football Training Base Center, 13 Februari 2025. Hasilnya tim besutan Indra Syafri itu kalah telak dari Iran dengan skor 3-0. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia berada di posisi terakhir klasemen sementara Grup C. Sementara Iran di puncak klasemen dengan 3 poin. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan melawan Uzbekistan di stadion yang sama pada 16 Februari 2025. Wakil ASEAN kedua ialah Thailand. Thailand bergabung dengan Grup D bersama Korea Selatan, Suriah, dan Jepang. Pada matchday pertama, Thailand melawan Jepang di Shenzhen Youth Football Training Base Center, 14 Februari 2025. Thailand senasib dengan Timnas U20 Indonesia. Tim muda Gajah Perang itu kalah dengan skor 0-3 dari Jepang. Hasil ini membuat Thailand menjadi juru kunci klasemen semenatar Grup D. Selanjutnya, Thailand akan Korea Selatan di stadion yang sama pada 17 Februari 2025. Duel Calvin Verdonk dengan Tom Haye akan mewarnai Liga Belanda pekan ini. Eredivisie 2024-2025 akan kembali bergulir akhir pekan ini. Kasta teratas Liga Belanda itu akan memasuki matchweek 23. Pekan ke-23 akan dimulai dari Sabtu 15 Februari dini hari WIB hingga Minggu 16 Februari malam WIB, dengan total 8 pertandingan. Salah satu pertandingan akan mempertemukan NEC Nijmegen dengan Almere City. NEC akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Almere di Gover Stadion, Minggu 16 Februari pukul 18.15 WIB. Meski bukan partai big match, pertemuan NEC dengan Almere diprediksi bakal menyedot atensi penikmat sepak bola tanah air. Pasalnya, dalam laga ini akan mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Tom Haye. Verdonk berada di skuad NEC Nijmegen sementara Haye membela Almere. Laga kali ini bakal menjadi duel kedua Verdonk versus Haye di Liga Belanda musim ini. NEC met Eunal demareert. Dat was ruimte, maar die heeft eigenlijk te veel ruimte. Sebelumnya, mereka telah bentrok saat NEC menyambangi markas Almere di Yanmar Stadion pada 26 Oktober 2024. Dalam laga itu, wingback kiri berusia 27 tahun harus mengakui keunggulan Haye usai NEC kalah tipis 0-1 dari Almere. Gol kemenangan Almere dicetak lewat gol bunuh diri Thomas Owejan pada menit ke-79. Pada laga besok akan menjadi kesempatan bagi Verdonk untuk membalas kekalahan dari Haye. Verdonk dan Haye sudah cukup sering bentrok di atas lapangan. Menurut data Transfermarkt, kedua pemain tersebut telah 4 kali bertarung di Liga Belanda. Hasilnya, head-to-head Verdonk versus Haye tercatat imbang. Dari 4 pertemuan tersebut, Verdonk dan Haye sama-sama meraih 1 kemenangan dan 2 kali imbang. 3 pertemuan pertama terjadi saat Tom Haye masih memperkuat Heerenveen. Marquez, Uwaisa, draaien. Pada pertemuan pertama, Verdonk berhasil membawa NEC menang 1-0 atas Heerenveen pada matchweek 22 Liga Belanda 2021-2022. Setelah itu, Verdonk dan Haye kembali bertemu pada matchweek kelima musim 2022-2023 dan pekan ke-8 musim 2023-2024. Hasilnya, kedua laga tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0 dan 1-1. Sementara itu, pertemuan keempat terjadi pada musim ini dengan Haye sudah berkostum Almere. Kali ini, playmaker berusia 30 tahun itu berhasil mengalahkan Verdonk usai Almere menang tipis 1-0 atas NEC. Dengan demikian, pertemuan kelima besok akan menentukan siapa yang lebih unggul di antara keduanya, atau malah kembali berakhir remis. Pada Eredivisie musim ini, NEC Nijmegen mempunyai performa dan posisi yang lebih baik dibandingkan Almere City. Setelah melalui 21 pertandingan, NEC saat ini berada di urutan ke-11 klasemen. Mereka mengoleksi 24 poin. Di sisi lain, Almere masih berada di dasar klasemen dengan 13 poin. Namun, tim berjuluk The Zwarteschapen memiliki modal bagus menjelang laga ini. Pada pekan kemarin, Almere berhasil mengalahkan salah satu tim papan atas klasemen, FC Utrecht. Tom Haye DKK menang tipis 1-0 di markas FC Utrecht. Kali ini dalam bentrokan yang kelima, Calvin tentunya bersikap profesional dengan mengusung misi balas dendam kepada Tom. Jelang pertemuan mereka besok,
Bek sayap keturunan Aceh tersebut menyiapkan fokus penuh. Saya belum berbicara dengannya minggu ini, ujar Calvin. Dikutip dari laman Forza NEC, hal itu akan terjadi setelah pertandingan, tutur kolektor 7 Caps Timnas Indonesia. Untuk sejenak, kemesraan mereka sebagai rekan setim di skuad Garuda ditanggalkan dulu selama 90 menit. Dalam podcast di saluran YouTube The Highway beberapa waktu lalu, Tom dan Calvin saling membeberkan pandangan mereka ketika bersua sebagai musuh di lapangan. Menurut Tom, Calvin adalah sosok yang sangat kalem dan pendiam di luar lapangan, tetapi bisa berubah drastis ketika terjun dalam pertandingan. Jebolan Akademi Feyenoord itu menjelma bak monster lincah yang merepotkan bagi setiap lawan. Een beetje innerlijke Dennis Bergkamp. Hebt het momentum van geen overtreding. Kadil nu nog een overzicht bewaren. Robinho. Sepertinya dia punya 5 baterai, kata Tom Hay dalam podcast di kanalnya tersebut. Dia terus bergerak, bertarung, berlari ke depan. Juga di pertandingan terakhir dengan bola kepada Marcelino Ferdinand saat lawan Arab Saudi. Anda bek kiri tapi kemudian dalam serangan balik, Anda jadi pemain sayap kanan dan dia terus bergerak. Jadi sangat menyenangkan melihat ketika permainan dimulai. Dia seperti orang yang sangat berbeda, ujar Tom, yang berusia 3 tahun lebih tua. Lantas, bagaimana sosok Tom Hay sendiri di mata Calvin Verdong sebagai musuh? Goed meegenomen. Pereira moet op eieren naar die Pereira. De Laurier. Schobet. Saya pikir hampir sama. Dia sosok tenang, dan di lapangan ya seperti profesor, ucapnya. Dalam pertemuan pertama musim ini, mereka sebagai rival juga tidak banyak berinteraksi di tengah pertandingan. Keduanya baru saling menyapa dan mengobrol akrab selepas laga. Tidak di lapangan, lebih setelah pertandingan, ujar Tom soal momen dirinya berbicara dengan Calvin. Kedua pemain andalan timnas Indonesia itu memang wajib fokus dengan target klub masing-masing. Saat ini NEC menghuni peringkat 11, NEC sebagai tuan rumah membidik angka penuh demi mendobrak masuk zona antar klub Eropa. Adapun Almere City lebih gawat lantaran masih terkapar di dasar klasemen dengan sudah berselisih 11 poin dari zona aman terdekat. Tot rust gemaand worden. Berita selanjutnya datang dari bek timnas Indonesia, Mees Hilgers. Akhirnya merasakan kembali tampil sebagai starter bersama FC Twente setelah menunggu 2 bulan. Mees Hilgers tampil penuh ketika FC Twente mengandaskan wakil Norwegia, Bodo atau Glimt, pada leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa. Tampil sebagai tuan rumah di Stadion De Graafschelde, Kamis 13 Februari kemarin, The Tuckers menang dramatis 2-1. Laga ini menjadi penampilan pertama Mees sebagai starter dalam 2 bulan terakhir. Mees mengalami cedera dan harus ditarik keluar di tengah pertandingan melawan Olympiakos, 12 Desember 2024. Kolektor 2 Caps Timnas Indonesia itu menjalani perawatan intensif selama beberapa pekan. Mees baru kembali masuk daftar skuad Twente ketika meladeni Besiktas tanpa diturunkan ke lapangan, akhir Januari kemarin. Secara bertahap kondisinya kian membaik. Pelatih Joseph Oosting berani menerjukannya lagi di lapangan saat kompetisi memasuki Februari. Mees tampil sebagai pengganti dalam 2 laga terakhir di Liga Belanda. What about the accurate finish as well? Great strike from Roth with a terrific effort. Ia melahap 20 menit penutup pada pertandingan versus Go Ahead Eagles dan Heerenveen. Performa solidnya di 2 partai tersebut meyakinkan Oosting untuk memberikan jatah starting 11 lagi kepada pemuda 23 tahun. Usai menjalani comeback sebagai starter dan tampil penuh saat melawan Bodo atau Glimt, Mees merasakan ritme permainannya pulih secara berangsur. Saya berharap akan sedikit lebih tangguh secara fisik, katanya, dikutip dari Football International. Saya merasakan perubahan dari bermain 20 menit setelah 2 kali sebagai pemain pengganti menjadi 90 menit. Tetapi itu berjalan dengan baik, saya tidak kesulitan, tutur pemain berdarah Manado tersebut. Dalam laga tersebut, Oosting juga menduetkan Mees Hilgers dengan bek Swedia, Gustav Lagerbielke, di jantung pertahanan. Lagerbielke biasanya menjadi pelapis ketika Mees absen maupun kompetitornya. Kali ini mereka membentuk kolaborasi sebagai duo bek sentral Twente. Terrible ball. Univar intercepting, goes for goal, and it was there to be hit. Just slice through to get across and beat it away. Gustav adalah seorang yang pendiam tapi mudah bergaul, berbicara dengan semua orang dan telah beradaptasi dengan baik bersama kami, tambah Mees. Ini merupakan kali pertama saya bermain bersamanya dan rasanya menyenangkan. Saya pikir kami membentuk duet yang bagus, katanya lagi. Meski begitu, Mees tak mau begitu saja meremehkan kontribusi bek tengah lain yang dimiliki FC Twente. Max Bruns dan Alec van Horenbeek dia anggap sama krusialnya sebagai komponen pertahanan tim.
Saya tidak ingin mengesampingkan Bruns dan Van Horenbeek, ucap Mes. Mereka juga bisa mengisi posisi dengan sangat baik, ketutur pemain kelahiran Amersfoort, Belanda. Dalam laga itu, FC Twente unggul duluan melalui gol kilat Saifalah Letayev di menit ke-5. Bodo menyamakan kedudukan lewat aksi gelandang jagoan mereka Patrick Berg di menit ke-23. Tuan rumah butuh gol larut dari Ricky Wolfswinkel di ujung pertandingan untuk memastikan kemenangan 2-1. Eksekusi penalti Van Wolfswinkel pada menit ke-90+5 membuat langkah Twente diuntungkan ketika bertamu ke Norwegia nanti. Leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa di kandang Bodo Glimt akan berlangsung pada 20 Februari 2025. Danny Rots, Ranna Gunderson, as he fires the ball. Lijnen getrokken worden en die liggen tegen elkaar aan. Well, this is going to be some second leg.